Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan perilaku organisasi dari bab 7 sampai 12, dari sesi 9 sampai 14. Bersama Risa Hadianti, Jujun Junaidi, dan saya sendiri Syakila Sakinatunisa. Motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti menggerakkan. Dalam konteks masa kini, motivasi atau motivation mempresentasikan proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Teori motivasi. Yang pertama, teori isi motivasi atau content theories of motivation. Fokus pada identifikasi faktor-faktor internal seperti insting, kebutuhan, kepuasan, dan karakteristik pekerjaan yang memberikan energi pada motivasi pegawai. Yang kedua, teori proses motivasi atau proses theories of motivation. Fokus kepada penjelasan proses pengaruh faktor internal dan kognisi terhadap motivasi pegawai. Teori proses lebih dinamis daripada teori isi. Teori ERG oleh Alderfer. E untuk existence need, yaitu hasrat pemenuhan fisiologis dan materialistis. R. Relatedness need, hasrat untuk memiliki hubungan bermakna dengan orang lain. G. Grow need, hasrat untuk tumbuh sebagai manusia dan menggunakan seluruh kemauan untuk mencapai potensi secara maksimal. Teori kebutuhan oleh Max Kellan. Kebutuhan akan pencapaian atau need to achievement, untuk mencapai suatu yang sulit untuk menguasai, memanipulasi, atau menyusun objek fisik manusia atau gagasan. Kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation, kebutuhan untuk menjaga hubungan sosial, bergabung dengan kelompok, dan ingin dicintai. Kebutuhan akan kekuasaan atau need for power, merefleksikan keinginan seseorang untuk mempengaruhi, melatih mengajar, atau menyemangati orang lain agar berprestasi. Model motivator Hygiene oleh Goldberg. Motivator yaitu karakteristik pekerjaan yang diasosiasikan dengan kepuasan pekerja. Faktor Hygiene yaitu karakteristik pekerjaan yang diasosiasikan dengan ketidakpuasan kerja. Teknik utama motivasi. Yang pertama, perluasan pekerjaan atau job arrangement, menambah variasi ke dalam pekerjaan dengan menggabungkan tugas khusus dengan tingkatan kesulitan yang sebanding. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau job rotation, memindahkan para pekerja dari suatu pekerjaan khusus ke pekerjaan lainnya. Yang ketiga, pengayaan pekerjaan atau job enrichment, membangun prestasi, pengakuan, rangsangan kerja, tanggung jawab, dan peningkatan ke dalam satu pekerjaan. Yang keempat, model karakteristik pekerjaan. J. Richard Hackman dan Greg Oldham menentukan bagaimana pekerjaan dapat disusun sehingga para pekerja termotivasi secara internal atau intrinsik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perilaku kelompok. Dasar-dasar perilaku kelompok dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok ini dibangun selaku akibat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas. Di dalamnya terdapat dua tipe, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua, ada kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan kata lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Struktur dan perilaku. Di sini ada dua. Yang pertama, hubungan antar status. Hubungan antar status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan. Yang kedua, ada status dan pola interaksi manusia. Yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang banyak mendapatkan interaksi dari yang lain, biasanya merupakan pimpinan kelompok. Memahami kerja tim.
Teamwork atau tim kerja merupakan suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Dari tujuan, kelompok berbagi informasi, sedangkan tim kinerjanya kolektif. Yang kedua dari sinergi. Kelompok netral atau negatif, sedangkan tim positif. Dari akuntabilitas, yang kelompok individual, sedangkan tim individual dan mutual. Dari keterampilan, kelompok acak dan bervariasi, sedangkan tim saling melengkapi. Cara menciptakan tim yang efektif. Yang pertama, kita harus membangun kepercayaan dan saling menghormati. Yang kedua, adanya leader harus memfasilitasi komunikasi anggota tim. Yang ketiga, menanamkan sikap saling memiliki. Yang keempat, umpan balik. Manfaat kerja tim, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kemajuan organisasi, tanggung jawab atas pekerjaan dapat dipikul bersama, stres apapun, beban akibat pekerjaan akan berkurang, dapat menyalurkan bakat dan kemampuan. Selanjutnya akan dibahas oleh Jujun Junaidi. Baik, selanjutnya mengenai komunikasi. Komunikasi adalah suatu perilaku yang dilakukan dalam organisasi untuk melakukan pertukaran informasi pesan di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Kemudian untuk arah komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu ke atas, ke bawah, dan lateral, yang membedakan cara berkomunikasi dalam suatu organisasi. Terlepas dari fungsinya, komunikasi itu yaitu untuk pengendalian, untuk komunikasi atau berinteraksi, selanjutnya untuk pernyataan emosi, dan untuk penyampaian informasi. Kemudian mode komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan atau ngomong langsung, melalui rapat atau melalui video konferensi, bisa juga melalui telepon ataupun melalui surat. Hambatan komunikasi dan implikasi global. Yang pertama, hambatan komunikasi, penyaringan. Salah menangkap informasi juga kadangkala menjadi hambatan dalam sebuah komunikasi. Selanjutnya, pemilihan persepsi, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa seringkali menjadi hambatan karena tidak sedikit orang tidak mengerti apa yang kita sampaikan melalui bahasa yang kita pakai. Selanjutnya, keheningan, kekhawatiran komunikasi, dan berbohong. Hambatan secara global ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya, termasuk konteks dan prinsip budaya yang berbeda. Topik selanjutnya mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Tipe kepemimpinan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada otoriter, yang kedua ada laissez-faire, yang ketiga ada demokratis, yang keempat pseudo-demokratis, dan yang terakhir ada karismatik. Yang terakhir ada masalah dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini sering terjadi permasalahan seperti kurangnya koordinasi. Seorang pemimpin ini harus bisa mengarahkan anggotanya. Di dalam mengarahkan ini sangat diperlukannya ini koordinasi. Apabila ada yang salah dalam koordinasi, maka masalah akan timbul dalam kepemimpinan. Yang kedua ada pengkaderan, yang ketiga ada praktik organisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Semoga pendengar bisa mengerti apa yang kami sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.